Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Selamat pagi dan juga tetap semangat anak-anakku kelas 8 siswa-siswi SMPIT Darul Quran yang dirahmati oleh Allah dan Pak Muntakin banggakan. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang kedua Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pak Muntakin harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan punya gairah baru di dalam menghadapi atau menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari segala penyakit, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan pada umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Pak Muntakin juga senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk melakukan atau melaksanakan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan di dalam rangka memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19. Semoga kita, Bapak Ibu guru dan juga para siswa serta keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan kali ini tentang sifat-sifat para rasul. Adapun secara rinci, sifat-sifat tersebut adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya sifat wajib. Nah, sifat wajib ini berarti sifat yang pasti ada pada rasul. Karena wajib berarti harus. Ya, sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Apa itu? Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Apa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul itu semuanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang mereka ucapkan itu bukan dari nafsunya, bukan dari kepentingannya, tetapi adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Semua para rasul itu pasti dapat dipercaya karena kejujurannya, diberikan amanat, dia tidak akan berkhianat. Ya. Dan yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu semuanya disampaikan kepada umatnya, tidak ada yang disembunyikan oleh para rasul. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Jadi mustahil rasul itu punya sifat bodoh, bukan ya. Semua rasul pasti cerdas. Ilmunya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Oleh karena itu mereka diangkat oleh Allah menjadi rasul. Nah, untuk lebih mudahnya, biasanya sifat wajib ini kita singkat menjadi staf. S-T-A-F. S itu sidik, T itu tabligh, A itu amanah, F itu fatona. Untuk lebih memudahkan kita menghafal. Sekarang di samping sifat wajib ada yang namanya sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu pasti ada pada rasul. Kalau sifat mustahil berarti mustahil ada pada rasul, atau rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Apa itu? Yang pertama adalah kazib atau kizib, artinya dusta.
tidak mungkin seorang rasul berdusta atau berbohong. Ya, baik berbohong kepada manusia maupun berbohong kepada makhluk yang lain. Ya, loh, gimana berbohong kepada makhluk yang lain? Nah, berbohong itu kayak apa? Kita memanggil ayam, ya, kir. Ternyata kita tidak membawa makanan. Itu termasuk membohongi hewan. Nah, Rasul hal yang remeh itu saja beliau tidak melakukan kebohongan atau perbuatan dusta. Yang kedua yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul mempunyai sifat khianat. Ketika diberikan amanat tidak dilaksanakan, tidak mungkin. Ya, karena adalah sifat mustahil. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Semua wahyu yang diberikan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan oleh para rasul. Dan yang terakhir, baladah, artinya bodoh. Mustahil rasul itu bersifat bodoh. Nah, apa saja sifat mustahil itu? Kalau kita singkat biasanya menjadi KKB. 34 3K 1B. Kizib, khianat, kitman, dan baladah, untuk mempermudah menghafal. Nah, sekarang yang ketiga adalah sifat jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Ya, maksudnya apa? Sifat jaiz para rasul itu adalah aqdul basyariyah, artinya bersifat atau berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Karena rasul itu adalah manusia biasa yang diberikan oleh Allah wahyu, maka rasul pun memiliki sifat yang sama seperti manusia, yaitu apa? Makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Ya, jadi rasul itu ya makan, ya minum, ya haus. Bahkan Nabi Muhammad pernah disihir oleh orang, disantet oleh orang. Nabi Muhammad akhirnya merasakan sakit. Kemudian turunlah wahyu untuk membaca surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi menunjukkan kalau Nabi itu adalah manusia biasa, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang yang keempat kita akan bahas tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, dari 124.000 nabi, 313 rasul, kemudian yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, ada lagi 5 yang utama namanya ulul azmi. Apa artinya? Yaitu nabi dan rasul yang memiliki kemauan kuat dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rasul-rasul yang pilihan, yang punya kesabaran, keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Kalau kita singkat untuk lebih mempermudah, siapa nama-nama Rasul Ulul Azmi? Jawabnya adalah Nimim, N-I-M-I-M. N yaitu Nabi Nuh alaihissalam, I Nabi Ibrahim alaihissalam, M Nabi Musa alaihissalam, I Nabi Isa alaihissalam, dan M Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disingkat Nimim, ya, untuk mempermudah. Ya. Nah, di antara 5 nabi dan rasul ini mereka memiliki mukjizat yang luar biasa. Di antaranya Nabi Nuh adalah memiliki mukjizat, beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar yang nantinya akan diturunkan hujan oleh Allah sehingga terjadi tsunami, banjir bandang yang sangat tinggi. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mukjizatnya dibakar tapi tidak mempan. Nabi Musa mempunyai mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular.
kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, kemudian tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Ya. Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang sakit, orang yang buta, menghidupkan orang mati pun beliau juga bisa. Sedangkan Nabi Muhammad mukjizatnya adalah yang paling utama dan yang paling besar dan paling abadi hingga saat ini adalah Al-Quran. Apakah ada mukjizat lagi? Ada. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi 2 bagian. Kemudian jari-jari beliau pernah mengeluarkan air yang diminum oleh para sahabat. Nah, sekarang ada gambar piramid tentang skema dari para nabi dan rasul. Yang pertama adalah ada 124.000 nabi, kemudian 313 rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25, dan yang termasuk ulul azmi ada 5 yang disingkat menjadi apa tadi? Nimim. Apa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kelima, perbedaan antara mukjizat, irhas, karomah, maunah, dan sihir. Pak Mutakin tadi menyampaikan mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Perlu kalian ketahui, mukjizat itu adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk membuktikan kerasulannya. Jadi nabi dan rasul itu pasti dibekali oleh Allah mukjizat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau beliau adalah seorang rasul, dan mukjizat tersebut tidak bisa dikalahkan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa ketika tukang sihir Fir'aun mengeluarkan tali temali yang menjadi ular, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian memakan seluruh ularnya tukang sihir. Kemudian ada yang namanya irhas. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, jadi sebelum menjadi nabi, biasanya para nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ya. Sebelumnya, seperti kejadian pada Nabi Muhammad, itu beliau ketika berusia 12 tahun kalau tidak salah, ya. Ketika beliau diajak pamannya berdagang, itu senantiasa dipayungi oleh mendung. Jadi apa? Nabi Muhammad itu bayang-bayangnya tidak kelihatan, tidak ada. Karena apa? Dipayungi oleh mendung. Nah, itu adalah sebuah irhas, kejadian luar biasa sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Loh, berarti sama kayak Pak Mutakin, senantiasa dipayungi mendung. Iya, Pak Mutakin biasanya kalau ke sekolah, ya, itu kalau naik motor dipayungi sama mendung, ya. Sekaligus airnya, berarti kaudanan, ya. Yang ketiga, karomah. Karomah itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah atau para wali Allah. Contoh para sunan, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, itu mereka memiliki karomah, ya, kejadian luar biasa. Ya, kayak siapa? Sunan Ampel yang mengubah bongkahan kayu menjadi ayam jago, nah, dan sebagainya. Itu adalah karomah dari Allah. Yang keempat, maunah. Maunah itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pernah kita mungkin, ya, ketika kita naik motor, ya, mungkin karena kita senantiasa orang yang beriman pada Allah, taat pada perintah Allah, tiba-tiba ada kecelakaan. Kok pas di depan kita, ya, kurang seper berapa meter lah, dan ada jarak sepersekian detik
ya. Kok kita tadi tidak terlalu cepat, ya kita akan yang kena. Nah, itu adalah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong ya. Aku mau kecelakaan pas ngarep aku, untung aku gak apa-apa. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, sihir. Sihir itu adalah kejadian yang luar biasa atau tampak luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang mana kekuatan tersebut berasal dari jin atau setan. Nah, makanya biasanya ilmu-ilmu sulap, ilmu magic yang kita lihat di TV, di YouTube itu ada yang murni kecepatan tangan ya, karena kecepatan tangan. Ada yang biasanya itu meminta bantuan dari jin ya. Kalau kecepatan tangan mungkin kartu dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah bisa terbang itu kan sudah mustahil. Nah, biasanya itu dari jin tuh. Kenapa Allah kok memberikan ya, kok mengizinkan? Iya, itu namanya istidraj. Dilulu oleh Allah. Nanti di akhirat akan disisa oleh Allah. Nah, sekarang yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti adil, jujur, sabar, keteguhan, dan semangat dalam berdakwah. Nah, ini bisa kita contoh dalam kita bersemangat mencari ilmu. Yang kedua, umat-umat dahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab karena ingkar dan sombong. Hal itu menjadi pelajaran bagi kita agar tidak bersikap sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang keempat, selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan selalu mencontoh para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Pak Mutakin, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.